Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar satuan waktu. Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Kesetaraan satuan waktu. Satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lain. Misalnya, satuan waktu jam dapat diubah ke satuan menit atau sebaliknya. Kita perlu memperhatikan hubungan antar satuan waktu berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Sedangkan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Perhatikan contoh berikut. 2 jam 30 menit sama dengan berapa menit ya anak-anak? Untuk menyelesaikannya, sebelumnya kalian harus memahami bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Penyelesaiannya, 2 jam 30 menit sama dengan 2 jam ditambah 30 menit. Sama dengan, karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka kita kalikan 2 dikali 60 menit ditambah 30 menit. Sama dengan, kita kalikan dulu ya, 120 menit ditambah 30 menit. Hasilnya adalah 150 menit. Jadi 2 jam 30 menit sama dengan 150 menit. Selanjutnya, perhatikan juga contoh berikut ini. 3 menit 25 detik sama dengan berapa detik ya? Sebelumnya, kalian harus memahami bahwa 1 menit sama dengan 60 detik. Penyelesaiannya, 3 menit 25 detik sama dengan 3 dikali 60 detik ditambah 25 detik. Sama dengan, kita kalikan dulu ya, 3 dikali 60 hasilnya 180 detik ditambah 25 detik. Hasilnya 205 detik. Jadi 3 menit 25 detik sama dengan 205 detik. Anak-anak, perhatikan juga ya contoh berikut ini. 180 menit sama dengan berapa jam ya? Anak-anak, sebelumnya juga kalian harus memahami bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit atau sebaliknya, 60 menit sama dengan 1 jam. Penyelesaiannya adalah 180 menit sama dengan 180 dibagi 60. Hasilnya adalah 3 jam. Jadi 180 menit sama dengan 3 jam. Setelah kalian semua menyimak penjelasan sebelumnya, sekarang kalian kerjakan soal-soal berikut ini, nomor 1 sampai nomor 5. Kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Untuk dapat menulis soal-soal berikut, kalian dapat menjeda video ini. Sekarang kita beralih ke penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Ayo, perhatikan beberapa contoh berikut. 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit, berapa ya hasilnya anak-anak? Nah, di sini penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun. Caranya, letakkan satuan waktu yang sama sejajar, menit dengan menit, jam dengan jam. Lalu, lakukan penjumlahan mulai dari satuan menit terlebih dahulu. Mari kita lakukan ya. 5 menit ditambah 45 menit, hasilnya adalah 50 menit. 1 jam ditambah 1 jam, hasilnya 2 jam. Jadi, 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit sama dengan 2 jam 50 menit. Contoh selanjutnya adalah pengurangan. 2 jam 42 menit
dikurangi 1 jam 10 menit. Berapa ya hasilnya? Kita juga dapat menggunakan cara bersusun. Letakkan satuan waktu yang sama sejajar, menit dengan menit, jam dengan jam. Lalu lakukan pengurangan mulai dari satuan menit terlebih dahulu. Mari kita lakukan ya. Sekarang 42 menit dikurangi 10 menit, hasilnya adalah 32 menit. Lalu 2 jam dikurangi 1 jam, hasilnya adalah 1 jam. Jadi 2 jam 42 menit dikurangi 1 jam 10 menit sama dengan 1 jam 32 menit. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, sekarang kalian coba di rumah ya soal-soal berikut ini. Soal penjumlahan satuan waktu dan pengurangan satuan waktu. Kalian dapat mengerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Untuk dapat menulis soal-soal berikut, kalian dapat menjeda video ini. Sekarang kita beralih ke penjelasan selanjutnya. Menentukan lama waktu suatu kegiatan. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Perhatikan contoh berikut. Lani mulai mengamati sebongkah es pada pukul 8.15. Es mencair sepenuhnya pada pukul 8.55. Berapa lama waktu proses es mencair seluruhnya? Penyelesaiannya adalah lama proses es mencair dimulai dari 8.55 dikurangi 8.15, hasilnya adalah 40 menit. Nah, di sini kalian dapat menggunakan cara yaitu menggambar garis bilangan dimulai dari 8.15, yaitu es mencair seluruhnya pada jam 8.15. Lalu kalian urutkan sampai waktu yaitu 8.55 ketika Lani mulai mengamati sebongkah es. Nah, di sini dapat diketahui bahwa penambahan waktu selama 40 menit dimulai dari 8.15 hingga 8.55. Jadi, lama waktu es mencair seluruhnya adalah 40 menit. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan sebelumnya, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini dengan tepat ya. Kalian dapat menuliskan tugas ini atau soal-soal tersebut di buku tulis kalian masing-masing ya. Kalian juga dapat menjeda video ini untuk mempermudah kalian menulis soal-soalnya. Anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang hubungan antar satuan waktu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.